Oke. Saya dapat topik endokrinologi ya. Tentu saudara sudah tahu apa itu endokrinologi ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Halo? Hah? Udah ini. Oke. Kelihatan. Udah ya? Kelihatan? Iya, Terlihat tuh. Lihat. Jawab. Masa saya ada nanya udah dijawab semua. Ya. Nanti seandainya ada yang mau bertanya gitu. Nanya itu langsung ya, ngomong. Oke. Dalam kuliah hari ini ya, ada yang dimaksud dengan tujuan instruksional ya. Jadi TI-nya setelah saudara selesai mempelajari ini atau topik ini, saudara mampu menjelaskan ya. Cakupan endokrinologi itu apa, termasuk hormon-hormonnya apa saja, fungsinya apa saja. Jadi itu ininya ya. Jadi setelah saudara dapat kuliah hari ini, saudara harus ngerti. Jangan saudara nanti kuliah tapi tidak ngerti apa-apa, rugi. Oke. Endokrinologi itu adalah cabang ilmu fisiologi ya, yang khusus mempelajari kelenjar endokrin. Ya. Kemudian apa itu kelenjar endokrin? Atau syarat-syarat dari kelenjar endokrin? Yang dimaksud dengan kelenjar endokrin itu dia tidak mempunyai sistem saluran khusus ya. Dia tidak punya saluran. Jadi hasilnya itu tidak disalurkan melalui saluran khusus ya, tetapi langsung disekresikan ke peredaran darah. Ya, ke peredaran darah. Jadi salurannya itu melalui sirkulasi darah. Sekresinya disebut dengan hormon. Jadi zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin itu disebut dengan hormon. Beda dengan kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar eksokrin dia mempunyai saluran khusus untuk mengalirkan sekresinya. Ya. Misalnya kelenjar keringat, kelenjar empedu, kelenjar getah cerna.
Jadi sekresinya itu dikeluarkan melalui saluran khusus dan keluar dari tubuh. Ya, keluar dari tubuh. Keringat itu keluar melalui kulit. Jadi keluar tubuh. Empedu juga melalui saluran pencernaan, dia keluar bersama feses. Getah cerna juga begitu ya, keluar melalui saluran cerna. Jadi semua kelenjar ini disebut dengan ekskrin. Ya, beda. Kelenjar endokrin itu sekresinya masih di dalam tubuh. Ya, masih dalam tubuh. Hormon itu masih di dalam tubuh, akan menuju organ targetnya di mana di dalam tubuh. Organ-organ yang dipengaruhi oleh hormon itu namanya organ sasaran, ya, organ target. Nah, itu masih di dalam tubuh, ya. Maka disebut dengan endokrin. Oke. Nah, secara umum tubuh itu bisa berfungsi diatur oleh dua pengatur utama ini, atau dikontrol oleh dua sistem pengatur utama, yaitu sistem saraf dan sistem hormonal. Artinya saraf dan hormon itu bekerja sama, ya, bekerja sama. Namun saraf itu reaksinya cepat, sementara hormon reaksinya lama. Nah, di mana saraf dengan kelenjar ini akan berintegrasi. Artinya kelenjar itu akan mengeluarkan hormon bila ada rangsangan dari saraf. Jadi ada unsur sarafnya. Misalnya kelenjar medula adrenalis. Kemudian kelenjar pituitaria posterior. Kelenjar pituitaria anterior. Nah, ini kelenjar pituitaria ini sama dengan kelenjar hipofisis, ya. Juga disebut dengan kelenjar hipofisis. Nah, ini apa namanya akan menghasilkan hormon ketika ada aktivitas saraf dari hipotalamus, ya. Dari hipotalamus. Jadi pusat saraf untuk endokrin itu adalah hipotalamus. Semuanya diatur dari hipotalamus. Itu maksudnya. Apa itu hormon? Nah, kalau saudara mendefinisikan hormon itu memang agak ini ya, harus ada clue-cluenya ya. Clue-cluenya. Pertama adalah hormon adalah suatu zat organik, ya. Zat organik. Kalau dia bukan zat organik, misalnya zat anorganik, dia tidak termasuk hormon. Itu ya. Itu clue pertama. Kemudian yang kedua, zat organik itu dihasilkan dan dilepaskan oleh sel hidup suatu jaringan khusus. Ya. Sel hidup dari jaringan khusus. Jadi saat itu dikeluarkan oleh jaringan khusus. Kalau bukan jaringan khusus atau jaringan biasa itu dia tidak akan menghasilkan hormon. Jaringan khusus yang disebut dengan kelenjar, ya. Nah, kelenjar ini mempunyai sel-sel, ya. Sel-selnya harus hidup. Nah, sel-selnya harus hidup. Kalau dia mati sel-selnya, dia tidak akan menghasilkan hormon. Harus selnya hidup, ya. Kalau dia mati, dia tidak hormon, ya. Bukan hormon yang dihasilkan. Itu ya. Dan selanjutnya zat ini akan dilepas ke dalam sirkulasi darah. Dia mengikuti saluran darah ke jaringan
organ sasaran. Jadi zat ini akan mencapai organ target, ya. Sampai di organ target, baru dia berpengaruh terhadap organ target, misalnya organ-organ dalam, ya, akan menyebabkan penyesuaian terpadu antara bagian tubuh itu dengan organisme, ya, aktivitas organisme. Jadi hormon itu sangat-sangat berperan terhadap aktivitas organisme dalam tubuh. Ya. Sangat berperan terhadap aktivitas organ di dalam tubuh suatu organisme. Nah, itu yang benar. Ya. Itu. Nah, ini harus dipahami sehingga saudara tidak perlu menghafal, ya, menghafal hormon itu apa, itu suatu zat organik yang dihasilkan. Nah, ya, zatnya organik dihasilkan oleh sel jaringan hidup, jaringan usus, tidak punya saluran, disalurkan ke pembuluh darah, capai organ target, di organ target dia akan berpengaruh terhadap organ target itu. Kadang organ target itu akan mengeluarkan suatu zat, ya, zat ataupun melalui pergerakan mungkin, ya, ada pergerakan dari organ itu misalnya, karena ada hormon ini. Oke. Klasifikasi hormon ada dua, ya, ada hormon steroid, ada hormon protein. Jadi hormon steroid itu adalah hormon termasuk yang masuk steroid itu adalah hormon korteks adrenalin, hormon penyerat kelamin. Kemudian hormon protein adalah hormon penyerat hipofise, tiroid, paratiroid, pankreas, dan medula adrenalis. Ya. Oke, ini hanya kelasnya. Sifat-sifat hormon sedikit, ya. Berat molekulnya rendah, bekerja dalam jumlah yang sangat sedikit, tapi tapi mempunyai efek yang besar, yang memberikan efek yang besar. Ya, hormon itu seperti itu, memang disuntik sedikit aja, dia akan punya efek yang besar. Ya. Kalau sudah habis hormonnya, maka efeknya pun hilang. Dia tidak punya efek bertambah, kecuali hormonnya ditambah. Ya, dia tidak menyediakan energi. Hormon itu tidak menyediakan energi, ya. Tidak mempunyai ATP. Disuntik hormon biar energinya bertambah, Mbak. Hormon dengan cepat hilang dari peredaran darah. Karena hormon itu sudah mencapai target, dia akan berpengaruh terhadap target, maka hilang dalam peredaran darah maksudnya, ya. Nah, kecepatan reaksi hormon tidak seragam, ya. Masing-masing mempunyai perbedaannya. Misalnya hormon untuk pertumbuhan misalnya, itu beda dengan hormon untuk diferensiasi, hormon reproduksi, atau hormon untuk adaptasi lingkungan. Itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Tidak sama, tidak seragam. Apa sih hasil dari efek kerja hormon? Nah, kalau mau membuktikan bahwa hormon itu bekerja atau tidak, ya, maka ada istilahnya morfogenesis, pemeliharaan lingkungan internal, dan integrasi peristiwa fisiologi. Ya. Itu ada 3 efeknya itu. Pertama, morfogenesis. Morfogenesis itu adalah morfo itu bentuk, ya, bentuk tubuh. Morfologi bentuk tubuh itu, ya. Genesis itu pembentukan. Ya.
Jadi bentuk tubuh itu akan berubah, ya, bertambah. Misalnya hormon somatotropik, ya, somatotropik hormon misalnya ya. Nah, itu akan merangsang pertumbuhan organisme. Dari kecil, morfologinya kecil, sampai membesar, 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 dan seterusnya ya. Dia akan berubah. Artinya ada perubahan morfologi dari organisme atau hewan ya. Itu ada efek hormonnya ya. Ada efek hormon, kerja hormon. Kemudian pemeliharaan lingkungan renal. Jadi hormon itu akan mempertahankan kondisi fisiologis di dalam tubuh, dalam internal tubuh. Ya. Misalnya hormon insulin. Ya. Hormon insulin itu fungsinya adalah memobilisasi eh, kadar gula darah dalam darah, kadar gula dalam darah ya, kadar gula dalam darah. Nah, ketika insulin ini berkurang, gula akan meningkat di dalam darah ya. Nah, kalau dalam keadaan demikian itu sudah tidak normal ya. Kadar gula dalam darah meningkat, maka akan bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus ya. Nah, untuk itu hormon insulin ini harus tetap ada sehingga dia bisa membentuk ataupun membuat tubuh kita uh, seimbang ya. Jadi standar ya, normal. Begitu juga paratormon. Ya. Paratormon itu fungsinya adalah untuk menjaga kadar kalsium dalam tubuh ya, kadar kalsium dalam tubuh. Dia yang mengontrol, yang mengontrol. Maka karena tubuh ini terus bertumbuh, perlu tumbuh tulang, perlu tumbuh gigi. Nah, maka dari itu para hormon ini tidak boleh rendah dalam tubuh, itu harus tetap ada, gitu ya. Nah, disinilah fungsi pemeliharaan, pemeliharaan kemantapan lingkungan internal, istilahnya, dan seterusnya ya. Epinefrin, adrenalin juga begitu. Sirkulasi darahnya tidak bagus, maka adrenalin juga harus memacu, ya, macu jantung untuk meningkatkan denyut jantung. Kalau ada shock, anafilaksis istilahnya, pembuluh darah di peripher itu melebar, sehingga banyak darah yang terdapat di pembuluh darah itu, darah yang kembali ke jantung berkurang. Nah, hormon ini yang berfungsi, epinefrin, ya, epinefrin yang berfungsi untuk vasokonstriksinya, untuk menyempitkan pembuluh darah peripher sehingga darah terdorong ke jantung. Ya, tuh, begitu gitu. Nanti lebih gininya saudara pelajari lagi ya. Saya hanya menyampaikan sedikit sedikit aja ini. Oke. Nah, di dalam tubuh kelihatan juga terjadi kerjasama ya, kerjasama antar hormon dalam tubuh sehingga terjadi integrasi fisiologis dalam tubuh. Misalnya pada kegiatan reproduksi, persiapan untuk kawin, misalnya hormon estrogennya harus tinggi di situ, ya. Hormon progesteronnya rendah. Ya. Atau sebaliknya, ketika implantasi di dinding uterus, misalnya janinnya sudah menempel di dinding uterus, hormon yang bertanggung jawab di situ adalah hormon progesteron. Jadi hormon progesteron yang tinggi, hormon estrogennya yang rendah. Tuh. Terjadi kerjasama di situ ya. Nah, semua kegiatan ini dikontrol oleh saraf ya, integrasinya dan saraf.
karena hormon sama saraf ini menjadi satu keesaan, maka disebut ketika regulasi itu peredaran hormonnya itu, siklus hormonnya itu disebut dengan refleks neuroendokrin. Neuro itu saraf, endokrin itu hormon. Jadi ada kerjasama antara hormon dan saraf. Sehingga komponen saraf disebut dengan aferent yang berpengaruh, yang mempengaruhi. Komponen endokrin disebut dengan efferent yang dipengaruhi. Ya, yang dipengaruhi. Sekresi kelenjar endokrin diatur oleh saraf. Ya. Contohnya sekresi medula adrenalis diatur oleh saraf simpatik. Saraf simpatik itu adalah saraf otonom. Kemudian pelepasan luteinizing hormon ketika kawin, ya, kelinci kawin, ataupun kalau kita rangsang stimulasi serviks uterinya akan melepaskan luteinizing hormon. Nah, gimana kita tahu? Kita cek darahnya, ya. Cek darahnya, maka hormon luteinizing ini akan kelihatan. Ada kadar luteinizing hormon. Nah, kita lanjut ke kelenjar endokrin dan hormonnya. Pertama adalah hipotalamus. Ya. Hipotalamus ini sampai sekarang masih terjadi perdebatan, ya, antara hipotalamus itu merupakan saraf dan hipotalamus itu merupakan kelenjar. Ya. Ada yang masih menyatakan bahwa hipotalamus itu adalah sistem saraf, di mana sistem sarafnya adalah sistem saraf otonom. Kemudian letaknya di ventricle 3, ya. Kemudian ada hubungan neurovaskuler. Neuro itu saraf, vaskuler itu pembuluh darah, ya. Pembuluh darah antara hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Jadi paling atas itu hipotalamus, di bawahnya itu kelenjar hipofisis, ya. Kelenjar hipofisis. Nah, apa yang dihasilkan oleh hipotalamus? Hipotalamus menghasilkan yang disebut dengan releasing factor, ya. Dia mensekresi releasing factor atau faktor pelepas, dan RF ini masuki sirkulasi ataupun yang disebut tadi neurovaskuler, ya. Neurovaskuler dari hipotalamus ke hipofisis. Jadi masuk dia ke hipofisis dan langsung ke hipofisis anterior dan posterior, menyebabkan pelepasan hormon hipofisis. Jadi RF ini akan menyebabkan hipofisis itu melepas hormon-hormonnya, ya, baik anterior maupun posterior. Itu. Jadi hipotalamus itu mengeluarkan RF, ya. F. Sementara hipofisis itu ada di bawah, ya, di bawah dari hipotalamus, ya. Tepatnya di cekungan tulang dasar otak, ya, di sela tursika. Nah, apa yang dihasilkan oleh hipofisis ini, baik anterior maupun posterior, itu berbeda, ya. Mensekresi hormon, bisa hormon reproduksi, bisa hormon melanin, ya, melanopora, kemudian bisa hormon vasopresin. Jadi ada tiga-tiganya ini ada di hipofisis, ya, hipofisis. Tapi hipofisis itu ada
dua ya, hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Mana yang dihasilkan oleh anterior, mana yang dihasilkan oleh posterior. Nah, ini berdasarkan tipe sel embriologi. Jadi tipe selnya berbeda. Hipofisis anterior atau juga disebut dengan lobus anterior. Sering juga disebut dengan adenohipofisis. Ad itu depan ya, anterior ya, depan. Sementara yang lain hipofisis posterior atau lobus posterior atau juga disebut dengan neurohipofisis. Ya. Neurohipofisis. Nah, yang lobus anterior dari hipofisis menghasilkan pertama adalah growth hormone. Hormon pertumbuhan, saudara udah tahu itu. Hormon pertumbuhan, apa sebab disebut hormon pertumbuhan? Karena hormon ini mempengaruhi banyak fungsi metabolisme ya. Banyak fungsi metabolisme dan pembentukan protein. Kalau metabolisme meningkat, protein meningkat, maka hewan atau tubuh akan tumbuh dengan bagus, dengan baik, dengan cepat, sehingga disebut dengan hormon pertumbuhan. Nah, kalau kelebihan dari hormon ini disebut dengan gigantisme, ya. Jadi hormon yang berlebih terjadi pada manusia, misalnya pada hewan, hewan pertumbuhannya akan tidak terkendali, tinggi, besar, disebut dengan gigantisme, raksasa. Ya. Yang kedua adalah ACTH, adrenocorticotropic hormone, mengatur sekresi hormon adrenokortikal. Nanti hormon adrenokortikal akan mempengaruhi metabolisme gula, protein, dan lemak. Hormon ini juga ACTH ini dikontrol juga oleh hipotalamus ya, dari atas sebenarnya. Yang ketiga TSH, thyroid stimulating hormone, menghasilkan tiroksin ya, tiroksin, ada unsur iodiumnya ya. Nah, juga dikontrol oleh releasing faktor dari hipotalamus. F. Di TSH ini akan mengatur kecepatan sekresi tiroksin T4 dan T3. Oke. Kemudian berikutnya yang keempat prolaktin. Prolaktin adalah hormon kelenjar susu ya, dan produksi susu. Jadi prolaktin ini akan meningkat ketika hewan pada saat bunting tua ya, persiapan untuk melahirkan dan sampai melahirkan. Jadi prolaktinnya akan tinggi, maka kelenjar susunya akan berkembang dan produksi susunya akan bagus. Dipengaruhi juga oleh releasing factor dan inhibiting factor. Ya. Apa sebab ada inhibiting factor di sini? Karena kelenjar susu itu tidak selamanya dia berproduksi. Ya. Ketika dia akan melahirkan, juga begitu melahirkan, untuk produksi susu, menyusui anak itu prolaktinnya akan tinggi. Nah, releasing faktornya akan berpengaruh. Nah, ketika dia sudah tidak menyusui lagi, sudah beberapa bulan, dia berhenti menyusui, prolaktinnya akan turun. Sehingga dia tidak akan mempengaruhi lagi perkembangan kelenjar susu. Oke.
Nah, yang kelima dan keenam ini, kelima adalah FSH ya, dirangsang oleh gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus juga ya. Nah, fungsinya di sini pada yang betina, khusus pada yang betina sebenarnya ini ya, dia akan merangsang ovarium, merangsang follicle de Graaff namanya ya, follicle de Graaff, pematangan daripada ovarium. Kemudian pada jantan itu akan berpengaruh terhadap pembentukan sel sperma ya, di dalam sel Sertoli. Jadi kalau pada betina di ovarium, pada jantan di sel Sertoli. Pada ovarium menghasilkan ovum, pada jantan menghasilkan spermatozoa. Ya. Kalau sperma itu beda ya. Kalau sperma adalah spermatozoa plus cairan-cairannya ya. Itu sperma. Tapi kalau selnya disebut dengan sel spermatozoa. Nah, yang terakhir luteinizing hormone. Nah, berfungsi merangsang sel Leydig. Sel Leydig ini pada yang jantan ya, untuk menghasilkan testosteron. Testosteron ini adalah hormon kejantanan disebutkan, hormon kejantanan, testosteron androgen. Oke, nah FSH dan LH mengatur pertumbuhan kelamin atau gonad. Ya. Normalnya begitu, ya. Normalnya begitu. Tapi kadang hormon testosteron itu dominan pada juga terjadi pada perempuan. Ya. Misalnya testosteronnya meningkat pada betina ataupun perempuan, maka dia disebut dengan perempuan yang kelaki-lakian. Ya. Artinya dia sifat lakinya lebih dominan, sifat jantannya lebih dominan. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau yang jantan ataupun laki-laki, hormon estrogennya yang dominan, maka akan terjadi laki-laki ke wanita-wanita. Ya, itu sebaliknya. Itu selalu sudah tahu. Nah, sementara lobus posteriornya ada dua. Yang tadi lobus anterior itu ada 6 ya, ingat ya. Ada 6, kemudian lobus posterior ada 2. Jadi antidiuretik hormon adalah berfungsi mengatur kecepatan pengeluaran air dalam urin. Ya. Kalau sudah antidiuretik hormon namanya adalah anti itu diuretik itu urin, diuretik itu kencing ya. Anti kencing berarti dia tidak kencing ya. Nah, kalau hormon ini meningkat dalam darah, maka tidak akan terjadi pengeluaran air. Artinya pengeluaran air itu dikurangi melalui urin. Ya. Urin. Karena tubuh dalam keadaan kekurangan cairan. Ya. Tubuh dalam kekurangan cairan itu disebut dengan dehidrasi. Dehidrasi, kalau tubuh dalam keadaan dehidrasi, maka hormon antidiuretik ini atau ADH ini akan meningkat dalam tubuh. Ya. Untuk mempertahankan cairan dalam tubuh. Kalau tubuh kekurangan cairan itu akan berbahaya. Yang kedua adalah hormon oksitosin. Lobus posterior ini mengeluarkan hormon
oksitosin yang berfungsi untuk kontraksi kantong susu ketika menyusui dan kontraksi uterus ketika melahirkan. Ya. Lanjut ke kelenjar tiroid. Sedikit ya. Kelenjar gondok, disebut juga kelenjar gondok, yang letaknya di belakang trakea atau belakang laring ya. Laring. Ujung trakea. Hormon yang disekresikan adalah mengandung zat iodium. Fungsi utamanya adalah hormon tiroid ini adalah mensintesa iodium, menyimpan iodium, dan mensekresikan iodium. Artinya dia yang mengontrol ya, iodium. Nah, seperti tadi, kelenjar tiroid itu mengeluarkan hormon tiroksin dan tirokalsitonin. Kalsitonin. Kalau tiroksin itu hubungannya dengan iodium ya, sementara tirokalsitonin adalah fungsinya mengontrol kadar kalsium. Ya. Jadi di serum itu terdapat kalsium ya. Kalsium di serum itu akan diambil ya, diambil oleh hormon ini untuk dipakai dalam pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, gitu ya. Nah, ketika tirokalsitonin ini rendah, maka kadar kalsiumnya akan meningkat di darah, sementara di tulang, di gigi itu tidak terjadi retensi. Ya. Kelenjar paratiroid menghasilkan parathormon. Kelenjar paratiroid ini letaknya di dekat tiroid ya, di samping tiroid. Dia jadi satu dengan tiroid ya, tapi ada batasnya. Nah, menghasilkan hormon yang disebut dengan parathormon adalah mempertahankan kalsium dalam tubuh ya. Jadi dia meningkatkan resorpsi kalsium pada tulang. Jadi tulang-tulangnya harus banyak kalsium di situ, dibawa ke tulang kalsium. Di ginjal juga dia akan mengurangi, ya, menurunkan ataupun membatasi kalsium yang keluar melalui ginjal. Jika kalsium tidak boleh keluar melalui urin ya. Kemudian di usus pun begitu. Kalau seandainya ada asupan makanan yang mengandung kalsium, di dalam usus diabsorpsi. Jadi kelenjar parathormon ini akan mempengaruhi absorpsi daripada kalsium. Ini tergantung juga vitamin D. Vitamin D juga tergantung dari sinar matahari pagi. Kelenjar adrenalis ya, itu terletak di depan ginjal. Ya. Terletak di depan ginjal, adrenalis
ad itu di depan, renal itu ginjal ya. Jadi letaknya di depan ginjal, ada berupa benjolan. Dan kalau dibelah itu ada bagian korteks dan medulanya. Ginjal adrenalis itu. Yang bagian korteks menghasilkan hormon yang disebut dengan glukokortikoid. Ya, terdiri dari kortisol dan kortikosteron. Nah, hormon glukokortikoid ini meningkatkan kadar gula darah. Kortisol ini juga kalau nggak salah disebut dengan hormon stres. Kalau stres, hormon kortisol ini yang tinggi, meningkat. Kemudian yang kedua adalah mineralokortikoid. Antara lain aldosteron, deoksikokortikosteron atau disebut dengan DOC, dan 11 deoksikortisol. Ini berfungsi mempertahankan kadar natrium dalam darah. Ya, namanya mineral. Ya. Kalau gluko darah, gula. Ya. Gluko itu gula, mineral itu mineral. Masing-masing punya fungsi yang berbeda ya. Nah, sedangkan bagian medula adrenalisnya menghasilkan hormon adrenalin. Apa fungsinya? Nah, seperti tadi saya sudah katakan. Ya, adrenalin. Ini juga disebut dengan antidot. Kalau salah obat, menyebabkan shock, nah ini adrenalin dipakai. Kelenjar pankreas, ini juga penting ya. Penting. Kelenjar pankreas terdiri dari pulau-pulau Langerhans. Ya. Terdiri dari banyak sel yang disebut dengan pulau-pulau Langerhans. Kalau dilihat tipe selnya dibagi dua ya, sel alfa dan sel beta. Sel alfa itu menghasilkan glukagon namanya, hormon glukagonnya, yang berfungsi meningkatkan gula darah. Sementara sel beta menghasilkan hormon insulin, menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi fungsinya berlawanan. Ya. Kalau sel alfa yang dominan, maka gula darah yang banyak. Kalau sel beta yang dominan, maka insulin yang banyak. Ini saling apa istilahnya? Saling mempengaruhi. Sehingga terbentuklah keseimbangan. Ya. Sel alfa, glukagon yang tinggi, pasti insulinnya juga naik. Ya. Sehingga bisa mengimbangi. Oke. Kelenjar testis. Kelenjar testis merupakan kelenjar androgen, ya, jantan. Ada yang perempuan pakai testis ya, jantan. Ya. Itu menghasilkan hormon testosteron. Tapi juga sedikit estrogen. Dominan testosteron. Ya. Kemudian hormon ini berfungsi untuk tanda-tanda kelamin sekunder hewan jantan. Coba bisa yang apa namanya? Apa itu tanda-tanda kelamin sekunder? Misalnya pada sapi, misalnya, akan terjadi perubahan warna bulu.
Kalau dia sudah dewasa akan berubah warna kuning. Kalau dia hewan unggas, misalnya tumbuh jengger atau piau. Kalau manusia tumbuh bulu, ya. Bulu-bulu sudah tumbuh, suaranya berubah, agak-agak besar gitu suaranya. Nah, tumbuh jakun dan sebagainya ya. Oke. Kelenjar ovarium, kemudian ovarium menghasilkan sel telur. Nah, jadi ovum itu ada di ovarium. Menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi pada sebelum dan saat estrus atau birahi ya, sampai dia siap kawin. Nah, kalau sudah kawin, akan terbentuklah sel gamet. Jantan dan betina atau spermatozoa dengan ovum akan bersatu membentuk sigut. Jadi sel gametnya akan bergabung sehingga terbentuklah sigut-sigut ini akan turun ke uterus. Di uterus, di dinding uterus akan menempel. Setelah menempel terbentuklah plasenta ya, yang menghubungkan induk dengan janin. Ya, suatu jaringan yang disebut dengan plasenta sebagai tanda bahwa hewan itu sudah bunting. Ya. Nah, setelah menempel di uterus, maka hormon progesteron yang dominan, yang meningkat. Jadi hormon progesteron ini untuk mempertahankan kebuntingan, ya. Kebuntingan, mempersiapkan uterus, untuk mencegah terjadi kontraksi uterus. Kalau uterus itu berkontraksi terus, maka janin tidak bisa ataupun sigutnya itu, sigotenya itu tidak bisa menempel, janin tidak bisa menempel di uterus. Nah, setelah menempel, progesteron juga akan mempertahankan kebuntingan itu, ya, dengan cara mencegah terjadinya kontraksi uterus. Terakhir, plasentanya. Kelenjar plasenta menghasilkan hormon gonadotropin, estradiol, dan progesteron. Jadi hormon progesteron di samping dihasilkan oleh ovarium, dia juga dihasilkan oleh plasenta, ya, somatotropin, dan ACTH. Hormon gonadotropin pada plasenta kuda disebut dengan PMS, ya, pregnant mare serum. Pregnant mare serum. Ya. Jadi dengan adanya hormon pregnant mare serum ini di darah, di dalam darah, itu pertanda bahwa hewan kuda itu sudah bunting. Ya, kenapa sudah bunting? Karena sudah terbentuk plasenta. Sudah terbentuk plasenta berarti sudah ada janin. Maka PMS inilah sebagai indikasi kuda itu bunting. Tinggal periksa darahnya, ada kandungan PMS, maka kuda itu bunting. Begitu juga pada manusia. Manusia disebut dengan HCG. HCG itu akan kelihatan di dalam darah ataupun di urin. Ya. Nah, itu dicek memakai reseptor yang bisa nangkap HCG.
yang digunakan dalam tespek itu ya, tes-tes kebuntingan itu, tes-tes kehamilan, periksa urinnya, ada ACG berarti dia sudah hamil. Nah, ditandai dengan berubah warna merah atau berubah warna gitulah. Warna merah atau warna kuning, hijau udah tahu semua. Tak pernah saya lihat tespek. Jadi inilah tanda-tandanya bahwa hewan itu sudah bunting. Adanya plasenta dan adanya ACG. Ada plasenta berarti ada janin. Ada janin berarti dia udah bunting. Ini biasanya di semester triwulan pertama dari kebuntingan. Ya, kalau sudah kelihatan bunting, itu tidak perlu kita cek lagi. Ini MS ini. Nah, oke. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kuliah hari ini. Hujannya lebat sekali di sini nih. Dan saya akan share ya. Share tugas ya. Tugas kelompok 1 dapat kelenjar hipotalamus ya. Saudara membuat paper dan PPT-nya ya. Paper dan PPT-nya. Kemudian yang kelompok 2 juga begitu. Hipotesis dapat ya. Kelompok 3 ini dicatat ya. Biar tidak keliru. Ada 6 kelompok. Pankreas, testis ovarium, dan untuk 6 blok plasenta. Nah, saudara gali lebih banyak tentang hipotalamus, kemudian buat PPT, minggu depan presentasi. Ya, kelompok kedua hipofisis, kelompok ketiga kelenjar tiroid, kelompok keempat dan seterusnya ya. Oke, dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar dok. Terdengar, Dok. Halo? Terdengar dok. Terdengar, Dok. Terdengar. Halo, kerasin dikit. Kedengaran suaranya? Terdengar dok. Terdengar, Dok. Terdengar dong. Dok. Di bawah PT, di bawah. Sudah ya? Oke. Dengar suara saya? Terdengar, Halo? Dok. Terdengar dok. Terdengar dong. Terdengar, Dok. Oh, suaranya kecil sekali ya? Terdengar dok. Terdengar dong. Oke, sudah paham ya? Paham dengan tugas-tugasnya ya? Paham, Dok. Oke deh, kalau gitu kita akhiri kuliah hari ini ya.
Mumpung hujan ini, terus Iya, sekali Dok. nggak kedengaran apa. Oke, selamat siang ya. Kita ketemu minggu depan. Silakan absen ya. Baik, Dok. Kalau dia absennya, ingat ya. Ingat, Dok. Kalau kelas B tadi ada Google Form-nya ya. Iya, Dok. Sini deh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu. Benar cewek. Mantap deh. Mohon maaf, Oke Dok. ya. Apakah suara saya terdengar? Waduh, kemarin apa ini? Permisi, Dok. Oke deh, kalau tidak ada kita akhiri ya. Kita akhiri kuliah hari ini dan izin ya untuk end meeting ya. Oke, selamat siang ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih dok, terima kasih. Selamat siang juga dok, terima kasih. Oke, selamat siang. Selamat siang, Dok. Sehat selalu, Dok.